Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur jikalau kita masih diberikan kesempatan satu hari lagi untuk kita masih bisa bernafas. Untuk kita boleh memuji Tuhan, menyembah Dia. Pagi hari ini mari sama-sama buka hati kita, datang dengan kesungguhan hati, bawa penyembahan, bawa pujianmu pada Tuhan. Terlebih lagi, kita buka hati kita, biar Tuhan boleh menyatakan hikmat-Nya atas setiap kita. Mari sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Bersyukur buat kebaikan, kasih, rahmat, kesetiaan Tuhan yang sungguh nyata, yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Pagi hari ini kami mau datang dengan segenap hati kami. Kami mau biar hadirat-Mu menuhi setiap kami. Dimanapun kami berada, apapun situasi, apapun kondisi yang saat ini kami sedang alami, kami mau datang pada Tuhan. Kami mau bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan, ada Engkaulah jawaban di dalam hidup setiap kami. Kadang kami gak mengerti, kami gak tahu akan hari esok. Tapi kami mau percayakan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu, karena kami tahu Tuhan yang menulis hidup setiap kami. Karenanya kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir, kami gak perlu bimbang, kami gak perlu cemas. Saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami percaya segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari datang dengan segenap hatimu, datang pada Tuhan. Yes. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hingga saat ini kami masih ada, semuanya karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Yesus, kami datang menyembah. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Terima kasih Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku. Mari dengan segenap hatimu datang pada Tuhan. Semua mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan
semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban, hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini apa yang menjadi doamu, apa yang menjadi harapanmu, nyatakan pada Tuhan. Sebab Dia Allah yang mengetahui isi hatimu. Sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan saat kita datang dengan kesungguhan hati, saat kita percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Percaya, terobosan demi terobosan boleh terjadi saat kita berjalan mengandalkan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Jalan-jalan yang tertutup itu boleh terbuka. Mari dengan segenap hatimu datang pada Tuhan. Hampiri Dia. Biar hadiratnya boleh memenuhi setiap kita pagi hari ini. Makasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah, yes, jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kami mau beri yang terbaik hanya kepadamu Tuhan, lewat pujian penyembahan kami. Oh Yesus, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku
dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik, yes, bagimu segenap hatiku, dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari dengan segenap hati. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu kalau kami masih bangun pagi ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapak, sebelum kami memulai hari dan semua aktivitas kami mau melandasinya dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita mengucap syukur ya pagi ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, tentunya semua karena anugerah Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Yakobus 1 ayat 13 sampai ayat 15 saudara ya. Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, dikatakan di sini bahwa apabila kita ini ya dicobai, janganlah kita berkata bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan. Ya, sebab Tuhan itu tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, tetapi tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, seringkali kita ini dalam hidup ini banyak kali menghadapi yang namanya ya pencobaan, saudara. Ya, dan kebanyakan ya pencobaan itu terjadi ya karena kesalahan kita. Tetapi banyak orang yang berkata bahwa ya ketika mereka dalam masalah, saya sering kali mendengarkan orang itu ya WA konseling, Bu, ya kenapa Tuhan itu ya mencobai saya begini, ya kenapa saya dapat suami kayak begini, kenapa pencobaan di hidup saya ini berat ya, kenapa saya dicobai oleh begini dan begini. Saudara, seringkali kita menuduh bahwa ya Tuhan itu penyebab dari semua masalah dan pencobaan yang terjadi di hidup kita.
Tapi di sini firman Tuhan berkata, ya, bahwa apabila kita dicobai, jangan pernah berkata bahwa pencobaan ini gara-gara Tuhan. Ya, kita nih suka menyalahkan Tuhan. Ya, seringkali kita suka ya berkata, ya, kenapa Tuhan? Jangan pernah berkata bahwa ya Tuhan penyebab dari semua persoalan di hidup kita. Tuhan penyebab. Sebaliknya saudara, ketika kita ini sedang dicobai atau dalam pencobaan, ya berdoa. Yang pertama adalah kita koreksi diri dulu. Ya, kira-kira kenapa ya kok saya itu dalam rumah tangga kok pencobaannya begini. Ya, aduh kenapa suami saya begini. Apakah dulu ketika saya menikah itu saya tidak melibatkan Tuhan. Ya, sehingga saya mungkin salah memilih. Tapi bukan berarti ketika salah pilih kita terus ya bercerai. Enggak saudara, ya kita harus berdoa dan bayar harga. Atau ketika kita salah ambil keputusan dalam bisnis lalu kita ditipu orang. Ya, banyak orang juga berkata, kenapa Bu? Kenapa Tuhan biarkan saya ditipu? Ya, seolah-olah ketika kita ini menuduh Tuhan mencobai kita, ya kita melemparkan kesalahan itu di pihak Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak pernah melakukan yang jahat. Karena firman Tuhan berkata, rancanganku itu bagimu itu rancangan ya kebaikan dan bukan rancangan kecelakaan, sebab aku akan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Tapi seolah-olah ketika hidup kita tuh ndak mengalami yang baik, kita jatuh dalam persoalan, kita cepat-cepat langsung menuduh Tuhan. Tuhan itu tidak dicobai oleh yang jahat. Karena memang dia tidak berbuat kejahatan. Ketika kita mengalami pencobaan, Alkitab berkata bahwa tiap-tiap orang itu dicobai oleh karena keinginannya sendiri. Ya, karena kesalahan kita sendiri, karena kebodohan kita sendiri. Memulai pernikahan tidak berdoa, memulai bisnis tidak minta tuntunan Tuhan, kita melangkah dengan kemauan kita sendiri, lalu akhirnya kita salah jalan dan masalah datang, lalu kita menuduh Tuhan. Ya, namun kabar baiknya saudara, kalaupun kita sudah salah melangkah hari-hari ini, datanglah pada Tuhan. Jangan terus menuduh Tuhan itu jahat, Tuhan penyebab dari masalah kita. Tetapi mari kita duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku minta ampun. Ya, ampuni saya Tuhan kalau semua masalah yang datang di hidup saya ini gara-gara kesalahan saya sendiri. Saya minta ampun Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Walaupun itu pencobaan, sesuatu yang tidak enak, kalau kita berserah kepada Tuhan, maka kita bisa mengerti kehendak Tuhan di balik pencobaan itu, lalu kita bisa berespon dengan benar, bertobat dan memohon ya campur tangan Tuhan di hidup kita. Ya, seperti ada kesaksian yang dikirim di Mesbah Doa. Aduh, saya itu menderita stres, depresi, saya jauh dari Tuhan, saya melakukan banyak dosa. Akhirnya di saat saya stres, depresi, ya menemukan ya Mesbah Doa, lalu mulai ikut, lalu mulai mengerti, oh ternyata tadinya juga menyalahkan Tuhan terus. Ya Tuhan, kenapa begini, kenapa hidup saya begini, kenapa. Kalau saya bilang itu orang-orang yang gak tahu diri saudara ya. Udah hidup dalam dosa, jauh dari Tuhan, ada masalah, masih nuduh Tuhan jahat. Jadi saudara, mari kita belajar hari ini, ketika kita sedang ada dalam masalah, buang jauh-jauh dari pikiran kita bahwa ini gara-gara Tuhan. Ya, karena rancangan Tuhan bagi kita itu rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Allah tidak dicobai oleh yang jahat, tetapi kita dicobai karena keinginan kita sendiri, karena kebodohan kita sendiri, karena kelalaian kita sendiri. Jadi kalau hari ini kita sedang dicobai, jangan pernah menyalahkan Tuhan, tapi berkatalah kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku mau bertobat. Dan tolong beri kekuatan menjalani ini semua, dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu saudara, syukuri apapun persoalanmu hari ini, kita tahu bahwa di hari-hari terakhir kita sedang dimurnikan untuk kita boleh menjadi orang-orang yang kuat, yang tangguh, dan ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Walaupun hari ini mungkin kami sedang mengalami pencobaan atau
sesuatu yang rasanya tidak enak. Namun kami tidak akan pernah menyalahkan Tuhan, karena kami tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Bahkan kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari kita mulaikan pujian ini saudara menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama dari hati kita. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami, semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, lebih lagi saudara katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Bahkan semua yang kami alami Tuhan, yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sehabis hujan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bisa melewati hari-hari kami karena Tuhan baik. Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang jahat atas hidup kami. Karena Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam hidup kami, tapi kebaikan dan damai sejahtera, bahkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ampuni kami Tuhan, kalau pernah kami menuduh pencobaan ini datang dari Tuhan. Kami tahu hari ini bahwa Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, tetapi semua yang terjadi pasti karena kesalahan kami, karena keinginan kami sendiri. Kalaupun itu memang Tuhan izinkan menjadi ujian bagi kami, mampukan kami melewatinya Tuhan sebagai ujian iman, agar hidup kami, agar iman kami semakin kuat dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi hari ini mencari wajah-Mu, mereka yang bersekolah Tuhan sertai, yang bekerja Tuhan juga menyertai, yang ada di kantor, di rumah, di perjalanan, biarlah penyertaan Tuhan sempurna. Biar sepanjang hari ini menjadi hari damai sejahtera, menjadi hari berkat bagi kami, agar kami dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, hari ini adalah hari yang baik. Segala persoalan kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, Engkau sembuhkan. Yang beban berat, Engkau beri pemulihannya Bapa. Kami percaya berkat Tuhan juga tercurah buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terus lawat bangsa ini Tuhan, supaya hujan pertobatan tercurah. Terima kasih Bapa, berkati yang berulang tahun, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Bahkan apapun yang jadi pergumulan kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.